Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Evilda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu atau nukut. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wari untuk menunjukkan dirham, perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas, sementara kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Kemudian konsep ekonomi makro dengan uang. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Uang sebagai ukuran harga. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi atau naik, dan tidak menurun. Sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penegah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Kemudian, uang sebagai transaksi. Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara, maka perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Kemudian, uang media penyimpanan nilai. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Kemudian perubahan fungsi uang. Adapun perubahan fungsi uang antara lain uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang, namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang, yaitu kelangkaan, daya tahan, dan nilai tinggi. Uang tanda atau kertas. Pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat atau uang kertas dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya, karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, dengan diterimanya uang kertas dalam masyarakat secara luas dan umum, maka uang kertas menjadi alat tukar yang sah. Kemudian uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kemudian uang dalam fungsi utilitas. Dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Ada kejadian di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk dengan 1 sak kurma yang baik. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh menjual kurma yang buruk
dan mendapatkan dinar, lalu membeli kurma yang baik dengan dinar tersebut. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu, menjadi sangat naif apabila dikatakan bahwa dalam teori Islam tidak ada konsep uang. Kemudian, time value of money. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda atau jasa. Dalam ekonomi konvensional, timbul pemikiran nilai uang menurut waktu atau time value of money. Time value of money merupakan nilai uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitas untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan temperance pelaku ekonomi di dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambah bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang yang ada pada saat ini. Menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money. Yang pertama, presence of inflation, adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai ilustrasi, misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue, sehingga seorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Kemudian, preference present consumptive to future consumption. Umumnya orang lebih disukai daripada future konsumsi, misalkan tingkat inflasi 0 sehingga uang 1.000 seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan, walaupun tingkat inflasinya 0. Sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seorang akan meminta kompensasi. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Islam mengenal konsep economy value of time. Artinya, yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga uang tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu poin ke-6, Economy Value of Time. Economy Value of Time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi satu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada kontrak bisnis Economy Value of Time adalah nisbah. Economy value of time dalam perhitungan dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak kedua belah pihak. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah dalam proses penentuan nisbah. Poin ke-7 yaitu uang sebagai flow concept. Islam mengartikan uang bersifat flow concept dan merupakan public good. Flow concept adalah uang harus mengalir. Yang dimaksud uang harus mengalir yaitu uang harus selalu diputar, dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor real agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Poin ke-8 yaitu uang sebagai public good. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.
Ciri-ciri dari public good adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Contohnya jalan raya, karena jalan raya dapat digunakan siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan akan lebih besar dalam pemanfaatan di jalan raya dibandingkan masyarakat yang tidak punya kendaraan. Begitu juga dengan uang, sebagai public good, uang dimanfaatkan lebih bagi masyarakat kaya. Poin ke-9 yaitu keracunan konsep uang dalam pemikiran konvensional. Marshall Pigou berpendapat bahwa uang adalah struk sehingga menganggap bahwa uang sebagai salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Marshall Pigou juga berpendapat bahwa manusia mempunyai individual, yaitu bagaimana dia menentukan dan bagaimana memegang dan memelihara asetnya.